Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Takia Sufaimani dari Ciputat. Saya akan bertanya, apakah hukumnya mencampur-campurkan mazhab? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau tadi bermazhab, kalau sekarang hukum mencampur adukan mazhab. Ya, atau mungkin kalau boleh saya sebut adalah mengoplos mazhab gitu ya. Jadi yang namanya oplosan ini bukan hanya berlaku dalam soal minuman keras gitu kan, miras oplosan, tapi dalam hal ini mazhab juga bisa kita katakan dioplos ya, yang dalam istilah resminya, yang dalam istilah fikihnya itu disebut dengan talfik. Nah, apa hukum talfik bainal madzahib? Sebelumnya kita bahas dulu apa itu talfik. Talfik itu bisa kita definisikan secara sederhana adalah menggabungkan beberapa pendapat, minimal dua lah ya, pendapat mazhab A dengan pendapat mazhab B yang kemudian kita amalkan. Tetapi ternyata kalau kita kembalikan ke masing-masing mazhab, antara mazhab A dan mazhab B ini tidak mengakui keabsahannya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai talfik atau mencampur adukan atau mengoplos mazhab. Nah, dalam hal ini hukumnya bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Ternyata kita juga akan menemukan perbedaan pendapat lagi ya. Menurut misalkan Ibnu Abdin, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanafi, beliau mengatakan hukum talfik bainal madzahib itu adalah batal alias tidak sah dan tidak dibenarkan. Kata beliau, innal hukmal mulafaq batilun bil ijma'. Hukum mentalfik bainal madzahib, mencampur adukan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, itu nggak benar, batil. Bahkan beliau mengatakan bil ijma'. Ijma' ulama mengatakan itu nggak benar dan nggak sah. Tetapi ternyata kalau kita melihat ke dalam melihat di kitab Al-Wajiz ya, kitab tentang ilmu usul fiqh karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwa talfik dalam hal ini bolehkan dengan catatan atau dengan syarat masih di dalam satu permasalahan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, misalkan sebagai contoh wudu ya. Ada seseorang berwudu dengan wudu mazhab Syafi'i, yang ketika dia berwudu sunah-sunahnya semua dilakukan ya. Kepala tidak hanya sebagian tapi semuanya diusap gitu. Rukun-rukunnya juga semuanya dilakukan secara tertib. Kemudian ketika dia ingin sholat, ternyata keluar najis dari tubuhnya ya, seperti darah, misalkan tangannya berdarah atau kakinya berdarah seperti itu ya, tetapi darah tersebut bukan keluar dari salah satu dua kemaluan, baik itu dubur ataupun kubul. Nah, dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i, orang yang keluar darahnya bukan dari salah satu kemaluan, baik itu dubur ataupun kubul, tidak membatalkan wudhu ya. Tetapi menurut mazhab Hanafi, hal tersebut membatalkan wudhu. Nah, maka dalam pandangan seperti ini, kalau orang tersebut sholat ya, berarti sholat yang dilakukan itu dengan wudhu yang dicampur adukan. Maksudnya dicampur adukan gimana? Di satu sisi gitu loh, menurut mazhab Hanafi batal, tetapi di sisi lain menurut mazhab Syafi'i tidak batal gitu. Atau contoh lain, misalkan dia bukan keluar najis, tapi misalkan bersentuhan dengan imra'atun ajnabiyah, dengan orang lain ya. Menurut mazhab Syafi'i bersentuhan dengan orang lain itu membatalkan wudhu, tapi menurut mazhab Hanafi tidak membatalkan wudhu. Nah, dalam hal ini wudhunya tadi wudhu Syafi'i, tapi ketika dalam hal bersentuhan dengan perempuan, dia mengikut dengan mazhab Hambali, dengan mazhab Hanafi. Nah, berarti dalam hal ini dia sudah mencampur adukan mazhab, yang mana kalau kita kembalikan misalkan secara mazhab Hanafi, wudhunya masih tetap sah, tetapi kalau dalam wudhu mazhab Syafi'i dia batal
gitu. Kemudian dia sholat. Nah, maka sholatnya ini adalah dengan sholat yang wudunya itu dicampur adukan. Nah, menurut Dr. Wahbah Zuhaili, kalau kasusnya seperti ini itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena menurut anggapan beliau adalah sekalipun dalam mazhab Syafi'i bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah membatalkan wudhu, tetapi hal ini tidak mempengaruhi keabsahan wudhu yang dilakukan orang tadi dengan mengikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena wudhu dalam mazhab Syafi'i sudah tetap sah dan sudah tidak berlaku lagi hukumnya apabila misalkan ketika dia bersentuhan dia mengikuti mazhab Hanafi. Nah, jadi dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan hal tersebut atau tindakan tersebut tidak sah alias batil, tapi di satu sisi lain ada yang menganggap masih diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau dalam masalah yang lain, ya misalkan dalam masalah wudhu dengan masalah sholat, itu wudhunya misalkan dia ikut mazhab Syafi'i, tetapi ketika dia sholat misalkan mengikut mazhab Hambali, ya yang dalam hal ini misalkan tidak menganggap bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, maka dalam hal ini tidak dianggap talfik, tapi adalah tanakul bainal madzhab. Dia berpindah mazhab. Gitu. Karena dalam hal ini kasusnya sudah beda, yang satu masalah wudu, yang satu lagi masalah sholat. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.